Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang kejahatan mengerikan dari pria yang dijuluki sebagai vampir dari Sacramento. Siapakah dia? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1. Richard Trenton Chase. Richard Trenton Chase atau yang biasa dipanggil Rick lahir pada tanggal 23 Mei tahun 1950 di Santa Clara, California dari pasangan Richard Chase Sr., seorang ahli komputer, dan Beatrice, seorang guru. Saat berusia 3 tahun, mereka pindah ke Sacramento di sebuah rumah keluarga. Tahun berikutnya, adik perempuannya yang bernama Pamela lahir. Orang tua Richard adalah orang tua yang sangat disiplin dan sering memberikan hukuman. Ketika dia baru berusia 2 tahun, dia disuapi paksa oleh ayahnya hingga muntah. Ibunya, Beatrice, kemudian mengingat pertikaian antara saudara laki-lakinya dan ayah mereka yang berakhir dengan sang ayah membantingnya ke dinding. Ayahnya, Richard Sr., diduga juga melakukan kekerasan secara emosional dan membentaknya setiap kali bocah itu mengacaukan sesuatu. Pada usia 10 tahun, Richard Chase telah menunjukkan ketiga bagian dari triad McDonald. Dia dikenal suka membakar, mengompol, dan menyiksa hewan. Triad ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1963 di American Journal of Psychiatry oleh J. M. McDonald. Teori ini menyatakan jika ada 3 perilaku umum selama masa kanak-kanak yang dapat menjadi petunjuk seorang anak rentan menjadi pembunuh, yaitu mengompol setelah usianya melewati 5 tahun, kejam terhadap binatang, dan suka bermain api. Pada usia 13 tahun, orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan rumah mereka. Sementara itu, Richard masih menunjukkan perilaku yang aneh. Sebagai seorang remaja, gangguan kesehatan mentalnya semakin parah. Dia mulai minum dan menggunakan narkoba, sebagian besar menghisap ganja dan menggunakan LSD. Richard dikenal cukup berbaur dengan teman-temannya, namun dia dikenal susah untuk mempertahankan hubungan dengan pacarnya karena perilakunya yang tidak biasa dan fakta bahwa dia impoten. Lalu dia mencari bantuan untuk mengatasi impotensinya. Psikiaternya mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh masalah kesehatan mentalnya yang parah dan kemarahan yang tertekan, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga tidak menawarkan perawatan lebih lanjut. Richard mengira bahwa masalahnya adalah karena kekurangan darah, sehingga dia pernah berpikir akan mengonsumsi darah hewan untuk mengatasinya. Ketika Richard berusia 18 tahun, ayahnya menyediakan sebuah apartemen untuknya. Dia kemudian bekerja sebagai juru ketik dan mulai kuliah di American River College. Pada usia 21 tahun, Richard pindah dengan teman sekamarnya, tetapi mereka segera memintanya untuk pergi karena perilakunya yang tidak menentu dan banyaknya penggunaan narkoba. Karena dia menolak, jadi temannya lah yang pindah. Dia tidak mampu membayar tempat itu sendirian dan harus kembali tinggal bersama ibunya. Pada saat itu orang tuanya sudah bercerai, lalu dia membuat pengakuan palsu bahwa ibunya mencoba meracuninya sehingga ayahnya mau membayar apartemen untuknya. Bagian 2. Gangguan mental Richard. Gangguan kecemasan dan delusi Richard terus memburuk. Dia kemudian percaya bahwa jantungnya menyusut, jadi dia berpikir mungkin obatnya adalah dengan mengeluarkan isi perutnya dan mengkonsumsi berbagai hewan kecil. Dia mulai menemui dokter yang mengatakan bahwa arteri paru-parunya telah dicuri dan dia tidak memiliki aliran darah. Pada tahun 1973, ia berada di unit psikiatri untuk waktu yang singkat dan dikembalikan pada orang tuanya. Pada tahun 1975, ia dirawat di rumah sakit tanpa disengaja. Dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid setelah dirawat
karena keracunan darah akibat menyuntik dirinya sendiri dengan darah kelinci yang ia habisi. Para dokter mencoba berbagai kombinasi obat yang berbeda, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya sembuh. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa dia mengalami kerusakan otak akibat penggunaan narkoba. Saat melakukan aksinya, Richard sering ditemukan dengan berlumuran darah di wajahnya, dan saat ditanya dia mengklaim jika darah itu berasal dari luka akibat mencukur dirinya sendiri. Namun, dia sebenarnya kepala burung yang dia tangkap melalui jendela dan darahnya. Begitu mereka menyadari hal ini, Richard Chase dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Pada tahun 1976, para dokter memutuskan bahwa Richard tidak lagi menjadi ancaman. Dia diobati, termasuk dengan obat-obatan psikotropika dan dilepaskan dengan pengawasan ibunya. Tak lama, ibunya menyapihnya dari pengobatan dan memberinya sebuah apartemen. Dia membayar apartemen itu dan membelikannya bahan makanan. Pada bulan Agustus tahun 1977, Richard dihentikan polisi dan ditangkap di sebuah reservasi di dekat Pyramid Lake, Nevada. Dia ditemukan berlumuran darah dan polisi juga menemukan adanya ember yang berisi darah di bagasi mobilnya. Polisi mengkonfirmasi bahwa itu adalah darah sapi dan tidak ada tuntutan yang diajukan. Pada musim panas itu, dia juga telah menghabisi hewan peliharaan tetangga dan memakannya. Pada tanggal 29 Desember, Ambrose Griffin yang berusia 51 tahun sedang membantu istrinya membawa belanjaan. Tiba-tiba ada seseorang dari dalam mobil berhenti dan menembaknya 2 kali dengan pistol kaliber 22. Pria itu diketahui adalah Richard Chase. Dia kemudian mengaku melakukan itu karena dia marah pada ibunya gara-gara tidak dibolehkan pulang untuk merayakan Natal. Pada tanggal 11 Januari tahun 1978, Richard menyerang seorang tetangga setelah dia meminta sebatang rokok. Dia menahannya sampai dia menyerahkan seluruh bungkusnya. 2 minggu kemudian, dia masuk ke sebuah rumah, merampok, buang air kecil di dalam laci yang berisi pakaian bayi, dan buang air besar di atas tempat tidur di kamar anak. Ketika sang pemilik rumah pulang, Richard langsung diserang, tetapi dia berhasil melarikan diri. Baginya, pintu yang terkunci adalah tanda bahwa dia tidak diterima, sedangkan pintu yang tidak terkunci adalah sebuah undangan. Pernah dalam satu aksinya, Richard mencoba membuka pintu depan, namun ternyata terkunci. Lalu dia berkeliling dan memeriksa semua jendela yang juga terkunci. Bagian yang menyeramkan adalah Jean Layton, sang pemilik rumah, saat itu berada di dalam rumah sambil mengawasinya dari dalam. Setelah gagal untuk masuk, dia berdiri di jendela sambil menatap mata Jean sambil merokok. Bagian 3, Richard adalah vampir. Pada tanggal 23 Januari tahun 1978, di utara Sacramento, David Wallin pulang ke rumah dan menemukan istrinya telah tewas. Teresa Wallin yang berusia 22 tahun sedang hamil 3 bulan dan berada di rumah sendirian saat itu. Dia sedang membuang sampah ketika Richard masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci. Richard menggunakan pistol yang sama dengan yang dia gunakan untuk menghabisi Griffin dan menembak Teresa 3 kali. Setelah dia meninggal, Richard melakukan tindak senonoh pada tubuhnya sambil menikamnya beberapa kali dengan pisau daging. Richard mengambil beberapa organ tubuh dan darahnya menggunakan cangkir yogurt seperti vampir. Sebelum pergi, dia mengumpulkan kotoran anjing dari halaman dan memasukkannya ke dalam mulut korban dan ke tenggorokannya. Pada tanggal 27 Januari tahun 1978, mayat Evelyn Meredith yang berusia 38 tahun, putranya yang berusia 6 tahun, Jason, dan temannya Meredith ditemukan terbunuh di dalam rumah Evelyn. Yang hilang adalah keponakan Evelyn yang berusia 22 bulan, David, yang sedang diasuhnya. Tempat kejadian perkara sangat mengerikan. Mayat Meredith ditemukan di lorong. Dia terbunuh oleh luka tembak langsung di kepala. Sedangkan Evelyn dan Jason ditemukan di kamar tidur Evelyn. Jason ditembak 2 kali di kepala. Kegilaan Richard terlihat jelas ketika para penyelidik meninjau TKP. Mayat Evelyn telah dilecehkan beberapa kali
perutnya terbelah dan berbagai organ tubuhnya diambil. Tenggorokannya dan dia disukumi dengan pisau, dan ada upaya yang gagal untuk menghilangkan salah satu bola matanya. Polisi tidak dapat menemukan bayi David di TKP. Darah di tempat tidur bayi memberikan sedikit harapan kepada polisi bahwa dia masih hidup. Richard Chase kemudian mengatakan kepada polisi bahwa dia membawa bayi yang sudah meninggal itu ke apartemennya. Setelah memutilasi tubuh bayi tersebut, dia membuang mayatnya di gereja terdekat, di mana mayat itu kemudian ditemukan. Bagian 4. Penyelidikan dan penangkapan. Setelah pembunuhan Wallin, agen FBI Rutherford Pagel dan Robert Ressler dipanggil untuk menyelidiki. Mereka menyusun profil si pembunuh. Mereka menentukan bahwa si pembunuh memiliki tubuh yang tinggi, kurang gizi, penyendiri, dan secara fisik tidak bersih. Dia memiliki riwayat masalah kesehatan mental dan penggunaan narkoba dan juga tidak bekerja. Dia adalah seorang pembunuh yang tidak terorganisir yang berusia awal hingga pertengahan 20-an. Jenis psikosis yang ditunjukkan oleh pelaku akan dimulai pada usia sekitar 15 tahun. Jika dia lebih tua pada saat pembunuhan, dia akan terpancing sehingga mereka akan melihat kejahatan serupa karena dia akan terus membunuh. 5 hari setelah pembunuhan massal dan setelah mendengar profil FBI, Nancy Holden menghubungi polisi dan mengatakan bahwa dia yakin Richard Chase atau yang biasa dikenal dengan Rick adalah pembunuhnya. Nancy Holden mengenal Rick Chase. Dia pernah melihatnya beberapa minggu sebelumnya pada malam yang sama saat dia merampok sebuah rumah. Dia baru saja meninggalkan sebuah pusat perbelanjaan ketika seorang pria yang tidak terawat menghampirinya dan bertanya, "Apakah Anda berada di atas sepeda motor ketika Kurt terbunuh?" 10 tahun sebelumnya, saat SMA, Nancy memiliki seorang pacar bernama Kurt yang meninggal dalam sebuah kecelakaan motor. Namun, ia tetap tidak tahu siapa pria yang bertanya ini. Akhirnya dia berkata, "Ini saya, Rick Chase." Dia mencoba untuk pergi dengan sopan, tetapi pria itu mengikutinya ke mobilnya dan meminta tumpangan. Karena takut, Nancy buru-buru pergi tanpa menghiraukannya. Polisi melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Richard dan menemukan registrasi pistol semi-otomatis kaliber 22. Detektif dan tim polisi pergi ke apartemennya dan meminta untuk berbicara dengannya. Dia menolak. Jadi para detektif dan polisi bersembunyi di lorong dan menunggunya pergi. Ketika pergi, dia memegang sebuah kotak berlumuran darah, jaket, dan sepatunya yang juga berlumuran darah. Polisi segera menangkapnya. Setelah diperiksa, di dalam kotak tersebut terdapat potongan-potongan kertas dinding yang berlumuran darah dan sebuah pistol kaliber 22 yang juga berlumuran darah. Richard mengklaim bahwa itu adalah hasil dari pembunuhannya terhadap beberapa ekor anjing. Namun polisi juga menemukan bahwa ia membawa dompet Dan Meredith. Letnan Ray Biondi bersama dengan Ressler dan Verpagel kemudian melakukan penggeledahan di apartemen Richard Chase. Mereka menemukan dinding, lantai, langit-langit, kulkas, dan semua peralatan makan dan minumnya berlumuran darah. Di atas meja terdapat blender yang biasa digunakan Richard untuk membuat smoothie. Blender itu dipenuhi dengan darah yang menggumpal dan materi organ dalam yang membusuk. Di dalam kulkas, polisi menemukan beberapa bagian tubuh hewan yang dibungkus dengan aluminium foil. Otak mereka berada di dalam wadah Tupperware. Bagian tubuh yang dibungkus dengan plastik wrap dikaitkan dengan bayi laki-laki yang hilang dari pembunuhan terakhir. Beberapa organ dalam Evelyn Myers dan Teresa Wallin juga ditemukan. Di meja lainnya terdapat beberapa kalung hewan peliharaan, dan di atas meja dapurnya dia menyebarkan banyak diagram yang menggambarkan berbagai aspek biologi manusia. Kekejamannya yang gila itu membuatnya dijuluki sebagai The Vampire of Sacramento. Bagian 5. Akhir hidup Richard. Pada tahun 1979, Richard Trenton Chase diadili atas 6 tuduhan pembunuhan. Untuk menghindari hukuman mati, pihak pembela berusaha agar dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 yang akan mengakibatkan hukuman seumur hidup.
Kasus mereka bergantung pada riwayat penyakit mental dan kurangnya perencanaan dalam kejahatannya. Mereka merasa bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kejahatannya tidak direncanakan. Pada tanggal 8 Mei, juri memutuskan Richard bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Pembela meminta sidang gerasi, di mana hakim memutuskan bahwa dia tidak gila secara hukum. Richard Chase kemudian dijatuhi hukuman mati di kamar gas. Richard juga memberikan serangkaian wawancara dengan Robert Ressler. Selama wawancara ini, dia berbicara tentang ketakutannya terhadap Nazi dan UFO dan mengklaim bahwa aksi jahatnya itu bukan karena kesalahannya. Dia juga mengaku dipaksa untuk menghabisi orang lain agar dirinya tetap hidup, yang dia yakini akan dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya terancam. Richard Chase meminta Ressler untuk memberinya akses ke senjata radar agar dapat menangkap UFO Nazi, sehingga Nazi dapat diadili atas pembunuhan tersebut. Dia juga memberi Ressler sejumlah besar makaroni dan keju yang telah ditimbunnya di saku celananya. Dia percaya bahwa para pejabat penjara bersekongkol dengan Nazi dan berusaha membunuhnya. Pada tanggal 26 Desember tahun 1980, seorang sipir yang sedang melakukan pemeriksaan sel menemukan Richard Chase terbaring kaku di tempat tidurnya dalam kondisi tidak bernafas. Hasil otopsi menyatakan bahwa Richard bunuh diri dengan overdosis antidepresan yang diresepkan oleh dokter penjara yang telah ditabungnya selama beberapa minggu terakhir. Begitulah akhir dari kehidupan Richard Chase. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.